Okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening, everyone. Halo. Halo, Coach. Oke, so teman-teman, mari kita tunggu yang lain dulu ya. Let's wait for the others first. Mari ya tunggu teman-teman yang lain sambil tunggu mereka, teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya ya. Suaraku kurang keras kah? Iya, Enough, Jelas, Coach. Pak. Jelas. atau udah clear? Already clear. Oke, so guys, silakan dinyalakan kameranya dan we will start ya. Ada tak? Dia ke mikrofon. Suaraku masih nggak kedengeran. Sudah kedengaran. Sudah Kedengaran jelas, teman-teman? Ya, oke. Jelas, jelas. Jelas lah ya. Thank you. Okay, so let's wait for the others to join first, and then after that, yeah, let's start. And everyone, if you can, please turn on your camera. Kalau bisa, silakan dinyalakan kameranya ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak, teman-teman sekalian ya. Oke. Oke, teman-teman. I think it's better to start right now, I guess. Wait a moment. Kalau misalnya suara aku ada yang kurang jelas atau mungkin putus-putus, silahkan dikabarin lewat chat grup ya. Karena teman-teman masalah jaringan itu bisa jadi memang dari saya atau di device teman-teman masing-masing. Of course. Sama suara juga bisa jadi dari deviceku atau jaringan masing-masing ya. That's okay. So let me repeat it one more time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. And good morning, everyone. Apa gitu? Good evening. Good evening. Good evening ya. Ya. Okay, so guys, this is our first meeting. Ini meeting pertamanya kita, ya. This is our first meeting. So of course, ya. Kalau pertemuan pertama yang dilakukan biasanya apa sih? That is perkenalan ya. Karena tak kenal maka ta'aruf, of course. Ya. So let's get to know one another. Okay, so teman-teman, let me introduce myself. Biarkan saya perkenalkan diri. My name is Ashabul Kahfi Usman. And you may call me Kahfi. Oh, bentar, ininya kebalik ya. Backgroundnya kebalik. Wait. Ah, that's it. Yeah. You can call me Kahfi, of course. And
What else? Oh, I stay in Semarang right now, but actually I am from South Sulawesi. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, teman-teman. That's exactly in Masamba. What else? Oh, and in Semarang, actually, I just have graduated from my university. Maybe that's any more question? Ada pertanyaan mungkin? Jadi panggil aja Bro Kahfi, teman-teman ya. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, tapi sekarang lagi tinggal di. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di chatnya aja ya. Oke, that's. Dan juga teman-teman itu di grupnya udah pada dapat modul semua kan? Udah ya? Sudah, Pak. Udah, Bang. Udah. Mas non informationnya udah juga? Udah dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Jadi teman-teman itu ya sebenarnya kalau bisa kameranya dinyalakan supaya ya interaksinya kita lebih baik. Terus yang kedua ininya juga dinyalakan mikrofonnya itu kalau bisa di mute ya. Kenapa? Karena teman-teman dapat mengganggu proses juga sebenarnya. That's. How old are you? Berapa umurku? I am 23 years old. Masih 23 ya. Ya, walaupun kelihatan 47, but it's okay, no problem ya. Suaranya nggak ada sama sekali. Ya. Wait. Kadang memang kalau misalnya awal-awal yang menggunakan Zoom kan mungkin ada sedikit masalah. Selama ini Oke, so ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Udah berapa lama belajar bahasa Inggris? Kalau belajar bahasa Inggris secara umum, ya generally actually I've been learning English since I was third grader, kelas 3 SD kayaknya ya. Tapi kalau misalnya intensively ya, secara intensif yang memang benar-benar fokus ke Inggris aja itu dari 2017 sih Bang, no mistaken. 2018. 2017 ya, 2017 akhir. What's your hobby? My hobby ya. My hobby is first of course overthinking ya. That's and the second playing mobile legend, playing games, that's and sleeping. Kayak gitu. My hobby ya biasalah hobi-hobi masih belum ada faedahnya ya. That's Oke, so guys, that's all about me ya. Dan sekarang mungkin teman-teman, maaf, mungkin saya belum minta dulu untuk perkenalkan diri. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi materinya kita pada hari ini. Seperti yang ada di modulnya, of course, ya. But you know what, guys? Mungkin saya akan sedikit, Kak, sekolah di kampus mana? UIN Semarang ya. UIN Semarang. Wali Songo. And also everyone, jadi saya jelaskan sedikit tentang kelasnya dulu ya. Maaf, mungkin bakalan ada yang sedikit risih karena kok ini kita nggak langsung belajar ya. Kok ini kita bicara-bicara cerita-cerita dulu ya. Karena teman-teman of course pengantar itu perlu. Ya, jangan langsung des kayak gitu ya. Harus diawalin dulu dengan perkenalan kelasnya seperti apa, pembelajarannya kita ke depannya seperti apa, nanti sistemnya saya biasanya seperti bagaimana, karena kan setiap orang yang melakukan pengajaran itu pasti kan metodenya berbeda-beda. Nah, teman-teman, di sini mungkin akan ada yang merasa kalau ini kok ada 120 orang di sini. Banyak banget, bagaimana dengan efektivitas pembelajarannya? Nah, teman-teman, pertama, masalah efektivitas pembelajaran it's normal, of course. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan ada waktu praktek untuk berbicara bahasa Inggris masing-masing. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Kapan
kapan kalau begitu? Ya, kapan? Kalau misalnya ditanya kapan, paling cepat hari Kamis. Nanti berarti Senin, Selasa, Rabu ya. 3 hari aja kita belajar biasa. Nanti hari Kamis, hari Jumat, dan nanti teman-teman sampai bosen praktek. Yakin. Saking banyaknya praktek. Saking banyaknya praktek ya. Nanti teman-teman sampai bosan. Terus lanjut lagi, second. Apakah tutornya cuma saya? I'm really sorry, but I have to say yes. Maaf teman-teman, tapi iya. Cuman saya aja untuk di kelas ini. Apakah sama saya terus nanti? Apakah sama Bro Kavi terus nanti selama 20 pertemuan? Maaf juga teman-teman bakalan bosan, tapi sama saya. Ya, that's kenapa pakai bahasa Indonesia nih? Mana bahasa Inggrisnya? Nah, ini yang kadang sedikit tumpang tindih ya teman-teman. Actually, I will use English, tapi pasti atau saya akan usahakan menggunakan bahasa Inggris terus, tapi saya akan tetap selipin Indonesia. Dan bahkan 50%, 50%. Why? Kenapa? Karena teman-teman, ya, karena teman-teman, gimana cara bilangnya ya? Di kelas ini mungkin saya percaya in this class ya, di kelas ini dari 123 orang 123 orang bersama saya pasti ada yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya. I believe that. Pasti. Dan mungkin ada yang bahasa Inggrisnya baru benar-benar ikut bahasa Inggris mungkin karena dipaksa mamanya, dipaksa bapaknya. Nah, kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau mungkin cari, saya nggak tahu mau ngapain. Ada waktu kosong, ada iklan speaking partner masuk, ambil aja, tahu tidak taunya ntar. Nah, jadi teman-teman itu yang harus kita ketahui ya. Karena masa hampir-hampir aja sama ceritanya kalau misalnya lagi sholat Jumat nih, khotbahnya pakai bahasa Cina. Gimana mau mengerti ya? Kan seperti itu, guys. Jadi akan saya selipin pakai bahasa Indonesia. That's dan bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak atau kurang sedikit daripada bahasa Inggris. Nah, that's terus apalagi ya? Oh iya teman-teman, kalau bisa, bukan kalau bisa sih, saya minta sih. I ask you guys, to pin the group on your WhatsApp. Jadi saya pengen teman-teman ngepin grupnya di WhatsApp, di WhatsAppnya teman-teman. Tahu cara ngepin kan? Ngepin chat biar langsung di atas terus ya. Ya, tahu. Oke. Kenapa? Ya karena saya egois ya. Jadi nggak ada alasan. Aduh chatnya tenggelam Bro Kahfi, chatnya ini. Dan kalau bisa teman-teman chatnya itu bakalan rame, tapi jangan di mute itu. Jangan di mute. Memang bakalan rame kelasnya karena grup WA. Karena ini apa namanya akan banyak diskusi yang terjadi. Diskusi maybe atau mungkin ada yang gombal-gombal pasti ada ya kayak gitu ya. Kayak gitu ada yang sibuk sendiri ada kayak gitu teman. Terus jangan sembarang kirim link dan jangan sembarang klik link. Oke? Teman-teman di grup. Kalau misalnya ada kirim video atau ada kirim audio, kalau saya saran jangan langsung dibuka atau diklik. Kenapa? Karena kan tetap sekarang kan marak kayak masalah ini tahu masalah undangan-undangan itu undangan-undangan penipuan tahu kan teman-teman? You know that scam? Tahu kan? Yes, I know. Yes, I Ya. Jadi teman-teman cukup percaya yang admin speaking partner aja. That's kayak gitu ya. Speaking partner aja. Kayak gitu teman-teman. Saya yang kirim link kah? Ya. Karena kalau misalnya saya kirim link penipuan, saya langsung diburu ya. Karena data-data aku di speaking partner semua. Jadi nggak mungkin. That's. Dan terus juga teman-teman, what else? Apalagi ya? Apalagi ya? Oh ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelum jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya atau pukul 19 WIB teman-teman. Kalau bisa itu udah masuk dan nunggu di ruang tunggunya di Zoom. Ya, kalau bisa seperti itu.
Biar apa? Ya, biar nanti kalau saya masuk, teman-teman langsung masuk secara sama-sama. Jadi kita nggak tunggu-tunggu lagi. Terus teman-teman kelasnya akan selesai 5 menit sebelum jam 8. Kenapa? Karena nanti di jam 8 pas saya masih ada kelas lagi. Jadi nanti juga saya masuknya sebelum 5, saya usahakan masuk jam 7 kurang 5 menit masuk kelas kita. Nah, nanti selesainya jam 8 kurang 5 menit. That's ya. Itu. Terus apalagi? What else? What else? Oh iya, sama nama. Your name too. Guys, I want you to use your names. Ya, saya pengen teman-teman untuk menggunakan nama masing-masing. Jangan sampai saya panggil halo Oppo A74. Halo pengguna user. Halo pengguna Zoom. Halo Hilmi. Kan agak aneh ya. Halo my iPhone. Ya, oke. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa di rename. Dan kalau misalnya nggak bisa di rename atau mungkin nggak tahu, nanti saya bantu buat rename sendiri. Jadi namanya itu ya. That's what else, what else, what else. Ya, maybe that's. Ya, pokoknya teman-teman ingat. I want you to remember this, guys. Kita akan mulai praktek yang benar-benar praktek sok-sokan Inggris mungkin ya. Kita bilang kayak gitu ya. Kita belajar bahasa Inggris, kita akan mencoba menggunakan bahasa Inggris itu di hari Kamis paling cepat. Tapi tergantung, bisa hari Kamis, bisa hari Jumat. Oke? Dan Sabtu Minggu kita libur. Ada pertanyaan kalau misalnya you guys have questions, if you guys have questions, please ask me on the chat box. Jurusan apa Kak di UIN Wali Songo? Ada apa ini? Where are you from? Jessica, sis Jessica. Tadi atau mungkin ada kenalannya di UIN Wali Songo ya. Fakultasku tarbiyah ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan ya. Silakan kalau ada, saya kasih waktu 5 menit. TOEFL score. Di Makassar di mana, Kapi? Ya? Makassar di mana, Kak? Oh, saya di Masamba. I am in Masamba. Oh, Masamba ya. Oh, iya, oke. Di Alopo ya. Ya. Oke, maaf saya mute lagi teman-teman. TOEFL score. Teman-teman, TOEFL scoreku itu gimana ya mau bilangnya? Actually, I'm really sorry to say, but ya di atas 500, insya Allah. 550 ada. Ya. Keren. Ada 550. Ya, paling tinggi aja ya. Paling tinggi 5 berapa paling tinggi ya? Ya, 590 kayaknya. Kenapa berbeda-beda? Kenapa perlu diingat? Kenapa saya pikir-pikir skor TOEFL-ku? Karena teman-teman, actually skor TOEFL-ku itu, I'm really sorry, saya biasa bantu teman-teman ya untuk mencari duit. That's where do you live now? Semarang, Semarang guys. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi kah? Oke, kita lanjut ya. Thank you. Oke, kalau IELTS saya belum pernah ngambil IELTS dan masih belum berani. Ya, kalau misalnya IELTS. Tapi kalau TOEFL, are you married? I hope so. Belum guys, belum. Hello, Kak Kafi, can I Oke, ask jadi something? seperti itu. Please ask me. Can I ask something, Kak Kafi? Please. So I wanna ask, do you have any expectation to us as a speaking partner on this lesson? Thank you. My expectation or your goals guys for these 20 meetings itu jadi Your expectation for this okay, lesson. Guys, actually in these 20 meetings, maaf saya kayak nge-lag ya. Apakah saya nge-lag teman-teman? Aman ya? Aman ya?
Oke. Wow. Jadi teman-teman Aman. ya, Aman, aman. sebenarnya yang saya harapkan that for this 20 meetings is not really difficult maybe. Karena ini masih apa ya, kalau mau dibilang masih sedikit banget. Waktu belajarnya selama 20 pertemuan per 60 menit berarti sekitar 20 jam, itu bahkan nggak sampai 1 hari penuh bahasa Inggris. Dan kalau misalnya saya meminta teman-teman untuk menjadi seperti apa or something or apa atau apa, teman-teman itu akan it's really difficult. Tapi untuk saat ini, what I want you to achieve right now sampai for until the end of our class, sampai berakhirnya kelas kita, of course your confidence. Karena because ini kan kita masuknya ke speaking, it's not writing or something, tapi lebih ke speaking. Jadi seperti itu, ya. Ya, it's more like speaking and confidence, ya. Ini buat kelas pemula nggak? Iya. Jadi teman-teman, kenapa ini? Kenapa apa namanya? Kenapa confidence? Karena teman-teman mau sebagus apapun, ya, maksudnya untuk orang yang bagus dulu bahasa Inggrisnya, mau sebagus apapun bahasa Inggrismu, tapi teman-teman malu untuk mengeluarkan bahasa Inggris tersebut, teman-teman tidak akan bisa ngomong. Dan teman-teman, mungkin teman-teman ada yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman tidak malu ngomong, ya nggak bisa berkembang juga bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena speaking itu teman-teman berbeda dengan writing atau listening atau apa ya, atau reading bahkan yang membaca. Speaking itu teman-teman memang harus dipraktekkan. Ya, that's modal dalam speaking. Apakah hanya confidence? Untuk grammar dan vocab bagaimana? Kalau masalah vocab, itu vocab bukan masalah speaking lagi, tapi semua bahasa. Ya. Jadi saya bisa bilang, I can say that the soul of language itself. Jadi nyawa dari sebuah apa sih? Nyawa dari sebuah bahasa. Ini perspektifku ya. Kalau misalnya ada opini lain, it's okay, no problem. Nyawa dari sebuah bahasa itu teman-teman kosakata. Mau teman-teman grammarnya bagus, misal Bro Jonas mungkin. Bro Jonas bahasa kosakatanya apa? Grammarnya bagus banget, apa segala macam mantap, terus lancar, speakingnya lancar. Kalau misalnya di daerah politik, tapi kalau misalnya tiba-tiba berbicara tentang hukum, Bro Jonas tidak ada kosakatanya di situ, bagaimana mau berbicara? Itu salah satu contoh. Kalau masalah grammar, kalau untuk speaking ya, speaking casual atau mungkin conversation only, grammar itu tetap diharapkan ada. Tapi ada beberapa apa ya? Ada beberapa hal yang tidak perlu kita harus sama persis kayak gitu. Nggak perlu. Tapi bukan berarti saya bilang nggak penting ya. Untuk sekarang teman-teman yang hanya teman-teman bisa lakukan bersama saya itu kita saling meningkatkan confidence aja dulu. Biar apa? Biar kita prakteknya itu mau. Karena teman-teman ketika kita praktek dan ketika kita salah, kita tahu salahnya kita di mana, dan kesalahan itu kan sebuah kekurangan. Diperbaiki kekurangannya kita, ya diubah menjadi kelebihan nantinya. That's ya. Saya baru kelas 8. Apakah saya sudah tepat masuk kelas dewasa? Saya masih awal ingin belajar. Enggak apa-apa, Maira. Kelas 8 ya. Berarti sekitar umur 15 tahunan ya, 14 tahun. Sama, saya juga masih 20. Enggak ya. Saya 23. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi it's okay, no problem. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang gangguin Maira, tell me ya. Karena kan di sini yang ada om-om. Ya. Oke. Teman-teman, hari ini do you know what are we going to talk about today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? Kira-kira berapa kali pertemuan ya kita bisa lancar speaking? Kalau misalnya dari basic benar teman-teman, dengan kelas seperti ini, maksudnya speaking partner itu paling ya 4-5 bulanan mungkin,
Ya, karena speaking partner itu ya mempunyai program sampai 13 bulan, 1 tahun 1 bulan ya. Teman-teman tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? Come on, please. Tell me. About introduce. Introduction. 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 Oke, teman-teman, thank you very much. Ya. Oh, Gaswan, oke. Namanya diganti ya. Bentar, saya gantiin aja. Nah, ini salah satu contoh, guys. Kalau bisa namanya diganti ya. Bentar, biar saya gantiin. Jangan sampai saya manggil salah manggil kan. Takutnya apa gitu. Oke, so guys, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang introductions. Nah, mungkin tadi sebenarnya saya nunggu apakah ada yang bertanya soal kalau awal-awal itu apa sih yang paling penting untuk dipelajari ya? Pertama pasti vocab ya. Kedua, listening. Kalau teman-teman ingin bagus listeningnya, ingin bagus speakingnya, perbanyak listening. Kalau teman-teman ingin bagus writingnya, nulisnya, perbanyak reading. Tapi lebih bagus kalau langsung dilakukan bersamaan. Listening sama reading, yaitu menonton. Menonton yang ada subtitlenya ya. Subtitlenya bahasa Inggris juga. Itu bagus banget. Nah, teman-teman, today's goal. Today's goal itu artinya adalah pencapaian hari ini atau tujuan. That's hari ini. Build confidence, di sini sebenarnya pakainya building. Build confidence atau build itu apa, teman-teman? Membangun kepercayaan diri. Able itu artinya mampu. Ya. Able itu artinya mampu. Able, mampu. Able to have an introducing conversation. Have itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai melakukan. Have an introducing, an itu artinya sebuah. Introducing conversation atau percakapan tentang perkenalan. Introducing ourselves, memperkenalkan diri kita sendiri, atau introducing others, atau memperkenalkan orang lain. Nah, teman-teman, of course, if we just met someone, kalau kita baru ketemu sama orang, ya pasti kita ada greeting. Apa itu greeting? Sapaan. Salam atau sapa boleh. Nah, teman-teman, sebenarnya salam itu biasa aja. Maksudnya kayak ya mungkin if you met someone in Arab or maybe someone somewhere ya. Teman-teman bisa bilang assalamualaikum juga boleh. Ya, tergantung sesuai budaya masing-masing, tapi ya paling umum itu hello, hi. Ya. Terus kalau misalnya selamat pagi, good morning, selamat siang, good afternoon, selamat malam, good evening. Bukan good night. Kenapa? Karena good night itu memang salam, tapi lebih ke salam perpisahan atau sebelum tidur. Misal, saya di kantor nih, contoh saya di kantor, terus saya shift siang, mau pindah ke shift malam. Nah, terus anggaplah shift malam, jadi dia datang. Kami baru ketemu di kantor nih. Kita bilangnya apa? Itu malam ya, itu kejadiannya malam. Kami bilangnya good evening. Kenapa? Karena masih baru ketemu. Tapi nanti ketika misal, halo Sisdian, saya harus pulang dulu ya, gini ya. Terus Sisdian juga bilang, oh ya saya juga mau naik ke atas dulu, mau kerja. Nah, kita bilangnya apa di situ? Oke, kalau gitu, good night. Ya, pokoknya fungsinya untuk perpisahan. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman? Nah, terus how do you do? Nah, how do you do ini artinya apa? How do you do ini lebih memang Lakukan. selamat tidur apa bahasa Inggrisnya? Sleep. Selamat tidur kita say ya have a tight sleep atau have a nice dream. Itu udah. Nah, teman-teman biarkan saya jelaskan dulu. How do you do ini kayak mana? Nah, how do you do ini teman-teman sebenarnya ini bisa berarti hi aja. Kenapa kok gitu? Karena teman-teman misal saya orang asing nih ketemu sama orang asing yang lain, contoh Bro Akbar.
How do you do? Langsung aja how do you do. Jawabnya how do you do. Bilangnya how do you do, dijawabnya how do you do juga. Namun bisa juga berarti bagaimana kabarmu. Jadi kalau misalnya how do you do, teman-teman jawabnya I'm good, what about you? Saya baik-baik aja, bagaimana denganmu? Itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya. That's kayak gitu ya. Terus how's life going on? Nah, kalau ini how's life going on atau what's up, itu udah bagaimana kabar. What's up? How's life going on? Itu, tapi ini lebih ini teman-temannya. Yang how's life going on sama WhatsApp itu lebih, apa sih namanya? Lebih kasual atau lebih tidak formal. Ya. Biasanya How's life yang going paling formal itu, paling formal itu pakainya how are you aja. How's life going on boleh sebenarnya. Cuman jangan WhatsApp. WhatsApp itu untuk yang akrab-akrab aja. Ya. How's Seperti life going on? itu ya. Oke, next. Next ya. Name itu nama. What's your name? Siapa namamu? Kenapa pakai what? What itu kan apa? Ya, budaya, beda budaya teman-teman. Jadi kalau di sana dia bilangnya what's your name, kita bilangnya siapa? Siapa nama kamu? Nah, teman-teman, cara jawabnya itu boleh pakai I am, boleh pakai my name is. Kalau secara literal, secara bahasa teman-teman, I am itu misal I am Ashabul Kahfi, berarti artinya siapa nama kamu? Saya Ashabul Kahfi. Tapi kalau misalnya ditanya what's your name? My name is Ashabul Kahfi. Siapa nama kamu? Nama saya adalah secara literal, tapi secara tujuan makna aja. Ya. Sama aja. Terus lanjut, how can I call you? Atau di sini nickname. Nickname itu apa teman-teman? Nama Nama panggilan. Nama pendek. Benar sekali. Nama pendek. Nama panggilan ya. Yes. How can I call you atau what do you like to be called? Nah, teman-teman, ini kalau misalnya kita ingin menanyakan nama panggilanmu apa. Tapi ya, ini artinya bagaimana saya memanggilmu. Ya, seperti bagaimana saya memanggilmu. Atau kalau misalnya yang arti di nomor 2 ini, kamu disuka dipanggil seperti apa? Kayak gitu. Kamu suka dipanggil seperti apa? Jadi misal, my name is Kahfi, terus ditanya, what do you like to be called? Oh, you can call me Kahfi. Mungkin seperti itu. Atau teman-teman bisa jawab pakai you can call me. Kamu bisa memanggilku. Please address me. Kamu bisa memanggilku. My friends atau my family address me. Temanku atau keluargaku memanggilku. Lah kok pakai address bro? Bukannya address itu alamat. Benar sekali. Dia itu alamat. Cuman teman-teman bukan berarti alamat aja artinya. Menyapa juga bisa. Nah, kenapa saya tidak bilang menyapa? Karena ya kita mengartikan sesuai ini aja. Sesuai yang lebih enak didengarkan. Karena secara makna dan tujuan. Jadi please address me. Kamu bisa menyapa. Mohon sapa saya kan kayak. Mohon panggil saya. Kayak gitu ya. Teman-teman silakan di screenshot kalau mau di screenshot atau nanti saya kirimkan link videonya lagi karena we cannot give you the PowerPoint karena nggak bisa dibagikan PowerPoint-nya teman-teman. Jadi karena sudah ada di buku sih aslinya ya. Jadi teman-teman rajin-rajin dibaca bukunya ya. Karena ya seperti itu. Oke, next. Origin itu asal. Asal guys. Nah, where are you from? Where do you come from? Artinya sama. Dari mana kamu? Kamu ini asalnya mana? Kamu berasal dari mana? Dari mana kamu berasal? Cuman kalau formal kayak gitu kedengarannya aneh. Kayak makhluk lain. That's. Nah, teman-teman bisa jawab I am from atau I come from. Saya berasal kayak gitu. Saya berasal dari where are you from? I am from
Makassar. Where are you from? I come from. Kayak gitu. Thank you sis Ella ya. Begini guys. And then next. Stay. Stay ini apa teman-teman? Tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Tinggal. Tempat tinggal. Menetap. Tinggal ya. Yes. Tinggal. Ya. Oke. Where do you live in atau where do you stay at? Ada sedikit perbedaan karena masalah di in sama at-nya. Tapi kalau misalnya kita tutup dulu in sama at, nah kayak gini. Where do you stay atau where do you live, teman-teman, itu maknanya sama. Kamu tinggal di mana? Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya udah cabut where do you live in atau where do you stay at, akan ada sedikit perbedaan yang agak lumayan ya. Karena gimana? Kalau misalnya dia pakai in, itu nama kota. In itu pakai nama kota. I live in Masamba, I live in Semarang, I live in Surabaya, I live in Pare, Kampung Inggris, bla bla bla. Tapi kalau misalnya dia pakai at, teman-teman, itu spesifik. Bisa teman-teman bisa teman-teman sebutkan nama gedungnya? Misal saya tinggal di sekolah gini-gini atau saya tinggal di kosan, saya tinggal di rumahnya orang tuaku. Teman-teman bisa bilang I stay at my parents' house. Saya tinggal di rumah orang tua atau I stay at boarding house. Saya tinggal di di asrama, sekolah asrama atau misal ditanya I stay at langsung nama alamatnya lengkap. Misal Jalan Salawati Daud nomor bla bla bla. Kayak gitu. Kalau pakai at itu spesifik banget. Kalau in itu nama kota secara umum aja nggak apa-apa. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Apakah ada yang mau dibanting? Oh iya teman-teman. Ini juga guys. Mau sambil makan, mau sambil minum. Aduh, kok kamera aku mati? Mau sambil makan, mau sambil minum, it's okay, no problem. Sambil merokok boleh, bro. Boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting kan asapnya nggak kena ke kita. Jangan sampai tiba-tiba ada asap keluar dari laptop. Panik kita kan. Nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan tiduran. Jangan sambil tiduran. Terus saja Ya. kalau begitu ini ada sudah. Jangan sambil tiduran. Kenapa teman-teman? Karena kalau sambil tiduran, if you are studying while lying down, sementara baring-baring, pasti tidur, sumpah. Ya. Nonton film aja sambil tiduran yang notabene-nya lagi seru-serunya gitu kan. Ketiduran apalagi dengar ceramah bahasa Inggris. So, kalau bisa jangan sambil tiduran ya. Sambil makan. Sambil makan nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, itu no problem. Dinyalakan aja, dinyalakan aja kameranya nggak apa-apa. Ya. Nyalakan aja. Because you know what guys, kalau correct me if I'm wrong, karena ini salah satu pengakuan dari temanku yang memang kuliah di sana kemarin. Dia bilang di sana itu nggak di Amerika nih, di Amerika. Ohio if I'm not mistaken. Dia bilang kayak gini, ternyata di sana itu nggak apa-apa makan sambil minum, yang penting jangan sambil main HP. Karena kalau main HP itu fokus sudah terbagi banget, sementara kalau masih sambil makan itu masih bisa, makan itu bisa unconsciously, tanpa sadar dilakukan. Terus teman-teman ada beberapa yang sebaiknya kita hindari dalam introduction. Pertama menanyakan umur, tapi menanyakan umur itu biasanya nggak terlalu sih. Biasanya malah ada yang terlihat senang kalau ditanyain umurnya. Nah, contoh-contoh orang yang kalau ditanyain umurnya, misal dia kelihatan 23 tapi ternyata umurnya 40, yang itu senang ditanyain umurnya tuh.
Nah, kalau misalnya umur 23 kelihatan 40, ditanya umurnya pasti agak sebel dia. Ya, kayak gitu. Agama, keuangan, jangan sampai yang ditanya terlilit pinjol kan. Gimana pekerjaan? Wah, lagi mikirin utang nih. Sama ketertarikan pasangannya seperti apa. Karena di sana kan udah banyak ya. Ada non-binary, ada ini, ada yang merasa sebagai apalah. Banyak lah pokoknya. Gender di sana kan. Teman-teman pasti udah tahu kan. Gender di sana banyak. Ya, setuju dengan itu, bro? Of course, no. I'm really sorry to say, but of course I don't. Ya. Terus teman-teman lanjut, ada interest. Interest itu apa? Ketertarikan. Tarikan. Ketertarikan atau ya ketertarikan sih, interest atau kesukaan. Nah, di sini teman-teman, what do you like to do? Kamu suka ngapain? Suka lustrik. I Ya. like Nah, speaking. what do you like to do? Kamu sukanya ngapain? I like Kamu speaking English. suka melakukan apa? Tapi kita pakai yang lebih kasual aja. Kamu suka ngapain? Diam-diam liatin kamu. Astagfirullah. Lupakan, guys. Cuman bercanda. Nah, teman-teman, leisure time itu apa? Waktu luang. Leisure time itu waktu luang. What do you do in your leisure time? Kamu ngapain di waktu luang? Cari pinjaman. I read book. Nonton drakor. Nah, teman-teman, cara untuk menjawab ini biasanya kan kita melakukan biasanya kan itu adalah suatu aktivitas ya. Nah, biasanya kita menggunakan verb ing. Apakah sedang melakukan sesuatu? Enggak. Terus kenapa pakai verb ing? Teman-teman, kalau saya jelaskan nanti teman-teman akan pusing berjemaah, tapi ikutin aja dulu ya. Bukannya saya tidak mau menjelaskan, karena penjelasannya akan sedikit repot. Leisure. What do you do in your leisure time? Leisure. Terus pakai verb ing juga di sini. I spend my time by I spend my time. Recess time. What is recess time? Kalau rest time kan pasti waktu untuk mengistirahatkan. Verb ing, iya benar. Verb ing. Misal, jadi kalau misalnya istirahat lagi. Kalau misalnya saya suka berenang, swimming. Dari kata swim menjadi swimming. Saya suka saya suka main game. Main game itu mainnya kan kata kerja. Main. Jadi playing games. Playing game. Nanti kita akan bahas ini secara lebih lagi nanti di hari ketiga, hari Rabu. Oke, next lagi. Nah, teman-teman, terus lanjut ada occupation. Occupation adalah Jabatan. Pekerjaan. What are you? I am human. Nah, nggak gitu juga ya. What are you itu artinya kamu ini apa? Tapi dia itu memaksudkan ini ya. What are you itu memaksudkan kepada pekerjaan. Jadi bukan kayak kamu ini jenis apa? Enggak gitu. Ya, teman-teman, that's the first. And then what do you do for living? Pekerjaanmu apa? Gitu aja sebenarnya. Bisa dimengerti? Dalam itu. What are you? Apa kamu? Gimana? What are you itu ya. What are you itu memang artinya ini ya. Apa sih namanya? What are you itu memang secara literally atau secara bahasa itu artinya kamu nih apa? Pekerjaannya. Tapi yang dimaksud adalah pekerjaan. Oh, what are you? I am a student. Boleh. Nah, terus what do you do for living? Maaf, saya mute dulu ya. Kalau misalnya what do you do for living juga boleh.
pekerjaanmu apa? Kayak gitu ya. That's. Kak, kalau pakai what's your job gimana? Boleh juga. Ini cuman sebagai ini aja ya. Sebagai referensi aja, bukan berarti mutlak dan yang lain salah, enggak. Sebagai referensi aja. That's. Terus lanjut lagi, teman-teman. What are you? Apakah sebaiknya menggunakan what are you? What is your profession itu boleh. What is your profession? Apakah sebaiknya menggunakan what are you? Teman-teman terserah mau pakai apa itu bisa semua. That's. Nah, terus teman-teman, I am, saya adalah pakai atau en. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan ini nanti dibahas di minggu depan hari Rabu juga, minggu depan bukan minggu ini. Pertemuan ke-8. Itu digunakan ketika bertemu dengan kata yang memiliki bunyi awal konsonan. Konsonan ya, konsonan. Konsonan. Bunyi ya, teman-teman, Vokal. bunyi. Maaf sih, saya mute dulu ya. Jadi konsonan bunyi, ingat teman-teman, bunyi bukan huruf. Kata awal itu bunyinya konsonan. Bunyi konsonan kayak gimana ya? Hampir sama dengan hurufnya. Terus kalau en digunakan ketika bertemu dengan kata yang memiliki bunyi awal vokal. Contohnya ke mana? Kak, Contoh, konsonan artinya apa? konsonan itu meletup. Konsonan itu dijelasin, meletup. Mbak. Jadi, iya, sabar teman-teman ya. Biar nggak apa-apa, santai aja, santai. So like this. Jadi vokal itu teman-teman meletup. Maksudnya kayak gimana itu kata-kata meletup? Ketika lidahnya kita itu bergerak. Only that. Ketika lidahnya kita bergerak. Lidah sama bibir. Gimana cara jelasin? Kayak gitu. Jadi gini, kan kalau vokal itu A, I, U, E, O. Ya memang lidahnya bergerak sih, tapi setidaknya enggak sentuhan. Nah, kalau yang lain itu selain A, I, U, E, O, itu konsonan udah. Ya. Misal, B, ada melutupnya. C, D, E, F, G. Itu kan bunyi di dalam ini ya, dalam tenggorokan kan. G. Terus Y, apakah dia masuk? Y. Enggak masuk. Y itu termasuk konsonan. Kenapa? Karena dia itu lidahnya kita yang ini bikin suara, membentuk suara kan. Y. Nah, jadi misal contoh. Teman-teman, misal saya adalah seorang siswa, student. Dia menggunakan atau en? Of course, dia menggunakan Kenapa? Karena bunyi pertamanya S. Bukan huruf ya, bunyi pertama S. Student. Kalau teacher pasti pakai juga. Kenapa? Karena teacher. Kalau A ya pasti karena A itu vokal, ya pakainya en. Jadi an artist. Kenapa bunyi? Kenapa enggak sekalian? Kenapa harus bunyi? Kenapa enggak sekalian ini? Enggak sekalian hurufnya aja, kan sama. Enggak bisa teman-teman. Karena ketika saya mau bilang sebuah kampus, sebuah universitas, dia harus pakai Kenapa pakai Karena cara baca university ini yaitu a university. Sama juga kalau misalnya saya bilang sejam, saya nggak bisa pakai a hour, tapi pakainya an hour karena cara baca dari jam itu hour. Jadi seperti itu. Kenapa kita menggunakan bunyi, bukan hurufnya. Mungkin kemarin kita waktu SMP atau SMA ditanyanya huruf vokal.
Bukan gurunya yang salah, tapi untuk memudahkan ini, apa namanya? Untuk memudahkan penjelasan itu aja. Big dream, teman-teman. Dream ini apa? Dream itu mimpi. Memang mimpi, tapi bisa diartikan sebagai cita-cita. Kayak begitu, teman-teman. What is your big dream? What do you want to be in the future? Apa mimpimu atau apa yang kamu inginkan atau kamu ingin menjadi apa di masa depan? Nah, teman-teman, cara jawabnya, my big dream is, tambahin to be, baru pakai atau an. Tambah pakai atau an. I want to be atau an apa kayak itu. Atau an. Misal, saya ingin menjadi seorang crazy rich Semarang. Asik. Amin ya. Walaupun cuma halu aja. I want to be a crazy rich Amin. Semarang. Seperti itu. Oh, jaminin beneran ya. Oke, that's seperti itu, teman-teman. Terus lanjut lagi. Nah, closingnya seperti apa ya? Closing sebenarnya banyak kok. Teman-teman biasanya kalau kita baru berkenalan sama orang, kita biasanya bisa pakai nice to meet you, nice to know you. Itu aja. Kalau misalnya kita baru bertemu sama orang, nice to meet you atau nice to know you. Tapi biasanya kalau udah biasa, ya udah, see you later, see you around, see you when I see you. Artinya apa? See you atau see when I see you itu, teman-teman, bisa berarti sampai jumpa. Nice to meet you, nice to know you, glad to know you, artinya sama semua, yaitu senang berjumpa atau senang berkenalan. Sampai situ apakah ada pertanyaan? Aduh, sorry. Do you have any questions? Jadi, let me introduce myself ya, again. So, seperti ini. Hello, my name is Ashabul Kahfi Usman. You can call me, or my friend actually call me Kahfi. And I am from Masamba, South Sulawesi. If you don't know about Masamba, then I'll just say Toraja. I am from Toraja. And now I live in Semarang. And also I spend my leisure time, or my hobby is overthinking. And also I am a student in one of university in Semarang. My big dream is to be crazy rich. Anggaplah. Keep in touch itu tetap menjalin hubungan. Iya, benar sekali. Today no breakout room. Ya, enggak guys, kan kemarin saya bilangnya tadi. Kok kemarin saya bilang? Tadi saya bilangnya Kamis. That's ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan diangkat tangannya kalau ada pertanyaan, atau silakan langsung ditulis di chatnya aja. Billy, atau salah nama, ada salah nama juga. What is your name? What is your name? My name is. Biar saya gantikan namanya. Jangan terlalu cepat, Kak. Aduh, saya terlalu cepat ya. Iya ya. What is your question? Ya, Bro Jonas? Betul. Kalau ngomong bahasa Inggris sehari-hari, apa harus sesuai kaidah kebahasaannya? Seharusnya begitu. Seharusnya. Nah, karena kita belajar, teman-teman, jadi ya kita pasti tahap per tahap ya. Where are you from? Where do you come from? Apakah sama artinya? Iya, aslinya sama kok. Cuman dia berbeda ini. Berbeda secara kaidah bahasa. Ya. How to improve listening skill? Silakan banyak mendengarkan. Gitu aja. Diperbanyak. Beda sama kayak speaking. Speaking itu bisa diimprove dengan cara mendengarkan. Namun, untuk listening itu sebenarnya nggak bisa diimprove lewat speaking, tapi memang harus mendengarkan tok. Materi ini ada ya? Iya. Kak, materi yang baru disampaikan bakal di-share di grup. Iya, of course.
Sorry sir, apakah juga harus dibantu dengan menghafal kosakata lebih cepat untuk speaking lancar? Nah guys, kosakata itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Cuman pada dasarnya harus dihafalin memang. Bagaimana caranya dihafalin? Ya, banyak cara menghafal teman-teman. Dibaca, didengarkan, atau setelah dibaca atau didengarkan ya sering-sering dipraktekkan. That's I'm really sorry, ini bukan bermaksud sara atau membahas soal agama, bukan ya. Cuman saya ambil contoh sedikit dari situ. Karena anggaplah seperti ini. Teman-teman, di sini mungkin ada yang apa namanya? Pasti di sini teman-teman yang mungkin non-Islam pasti banyak ya. Banyak ya. Apalagi yang tinggal di daerah mayoritas Islam. Pasti ketika dengar azan pasti sempat kehafal. Sering didengarkan aja. Nah, walaupun kita nggak berusaha hafalin bener-bener hafalin kayak di SD atau kayak gimana, tapi karena sering didengar. Jadi itu salah satu ya. Bagaimana cara cepat agar ngomong bahasa Inggris? Sama perbanyak praktek. Sama perbanyak menonton itu. Karena menonton itu teman-teman udah sekalian listening, sekalian reading juga. Sir, kapan menggunakan kata on? Banyak sebenarnya, tergantung dari tempat dan waktu. Kalau misalnya kita mau membahas soal tempat, on itu kita gunakan yang berarti di atas. Saya di lantai 2, maksudnya di atas lantai 2 kan. I am on the second floor. Nanti kita akan pelajarin itu kayak nggak salah hari kan besok kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah. Bro, cara-cara cepat agar perenan like a native speaker, perbanyak mendengarkan dulu aja. And practice by yourself. Maksudnya practice ini nggak harus teman-teman, practice itu nggak harus ini ya, nggak harus selalu bareng sama temennya. Dicermin aja bisa. Or maybe you may record your voice. Teman-teman bisa record voice-nya baru dengarkan sendiri. Ya. Benar sekali sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan diangkat tangannya. If you have some questions to ask, please ask me. Apakah ada tugas? Teman-teman, sebenarnya hari ini nggak ada tugas, but today we are going to just, what is it? Introduce yourself on the group and have a chit chat, but using English. Jadi teman-teman nanti di grupnya kekunci ya? Grupnya kekunci? Iya. Teman-teman Yes, nanti bro. grupnya saya Oke. buka dan teman-teman silakan ya saling berkenalan. Introduce yourself there. What is your name? Where are you from? How old are you? Or maybe what is your job? Teman-teman kalau misalnya saya nggak mau itu informasi pribadi buat saya, ya silakan namanya aja sama mungkin dari pulau mana. It's okay up to you. That is no problem. Okay, any other questions? Mau tanya, Kak? Please. Jangan panggil Kak ya. Oh iya, I'm Panggil sorry, bro Mister. aja. Panggil bro aja. Oh iya, Bro Kavi untuk hari Sabtu sama Ahad libur ya berarti? Minggu dan semoga akan selalu libur. Kenapa? Because sometimes kan saya agak sering sakit belakangan ini ya. I don't know why. Saya agak sering sakit, jadi biasanya itu biasa ganti hari. Tapi semoga enggak. Setelah 1 bulan ada next level nggak, Bro? Langsung ke situ ya. Ada. Oh, ada ya? Ada. Oh, siap. Sampai 13 bulan ada, Bro. Oh, gitu. Ya. Ya. Oke. Thank you. You're welcome. Pengangguran apa, Bro? Unemployed atau jobless? Boleh. That's leisure day, Bro. Ya, of course. Ada lagi? Silahkan bertanya, guys. Ya, saya mau tanya. Please. Ya. Apa namanya? Apakah diharuskan untuk menghafal ya? I'm sorry, but I Menghafal. cannot hear you clearly. Gimana? Oh ya, oke. Maksudnya pertanyaan saya itu apakah diharuskan untuk menghafal ya kata-kata? Ya, seberapa banyak gitu kita hafal? Oke, thank you very much. Kalau Iya, ditanya seberapa banyak, welcome. apakah kita harus menghafal atau tidak, atau seberapa banyak yang harus kita hafal atau bagaimana? Teman-teman,
seberapa kalau misalnya teman-teman ingin bahasa Inggrisnya itu selancar bahasa Indonesia, selancar bagaimana cara berbahasa Indonesia, teman-teman sebanyak itu kosakata yang harus kita hafalkan. Dan kalau misalnya harus dihafal atau tidak, pokoknya ya bukan maksudnya ini, saya takutnya teman-teman saya bilang dihafal itu kayak dihafal kayak gini. I, saya, you, they, we, I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, kayak gitu. Bukan dihafal seperti itu. Pokoknya kosakata itu ada di dalam otak. Itu. Dan bagaimana cara menghafalnya, bro? Atau bagaimana cara supaya kosakatanya itu tinggal di dalam otak? Ya, mendengarkan, boleh, dibaca, boleh. Itu aja dua. Karena teman-teman, cara untuk menangkap ilmu, itu caranya cuma dua. Apalagi kalau bahasa ya. Silahkan koreksi kalau saya salah. Itu membaca sama mendengarkan. Cara untuk menangkap ilmu dari luar. Itu membaca sama mendengarkan. Only that. Tidak ada yang lain. Kalau ingin mempertajam atau menanamkan ilmu itu lebih dalam otak, dipraktekkan. That's. Ya. Apakah lebih efektif kita mengingat kebeliau dengan langsung menggunakan sebuah kalimat daripada menghafal kata per kata? Tergantung orang. Kalau saya kan sebenarnya saya tipenya kata per kata. Tapi ada temanku yang memang dia nggak susah susun kata orangnya. Dia itu hafalnya langsung satu ungkapan. Watch out, awas. Kayak gitu langsung. Jadi kalau waktu kita sering belajar itu memang ada kayak langsung satu ungkapan. Who's inside? Siapa di dalam? Jadi gitu. Who's inside? Kalau misalnya lagi di kamar mandi kan, who's inside? Langsung aja. Inside. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan setelah Permisi, kelas ini. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kak. Ya. Ini kan maksudnya program ini sampai 1 bulan kah? Maksudku bisa nggak pindah kayak ke private gitu? Boleh. Boleh. Boleh ya, Kak? Boleh banget. Oke. Cuma itu aja sih, Kak. Makasih. Oh iya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum jelas, silakan di chat aja ya. Nggak apa-apa. Oke. So, dan teman-teman, maybe only that. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan untuk ditanyakan lagi, nanti silakan chat saya aja ya. That's okay. So, ABCD belum hatam. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan bisa sendiri. Apa setelah sebelum ini masih ada lanjutannya? Setelah sebulan ini, ya masih ada. Private bayar tambahan. Of course. So guys, maybe that's all for me. Thank you very much. If you still have some questions to ask, yeah, just ask me by WhatsApp. It's okay, no problem. But maybe I'll be a little bit slow respond because I still have a class after this. So maybe that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you tomorrow. See you. Perkenalan di grup. Makasih. And good. Yuk. Thank you.